Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dari kami kelompok 2 beranggotakan 1 Yunita Rahmawati dengan NIM 2003101007 dan yang kedua ialah saya sendiri Priska Ananda Purnama Putri dengan NIM 2003101111 dan yang ketiga ialah Mbak Priska Mega Pratiwi dengan NIM 1803101021. Di sini kami akan membahas tentang pendahuluan akuntansi internasional. Akuntansi sebuah bahasa bisnis. Akuntansi dapat dipandang dari dua aspek, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan suatu tipe informasi. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita dan semakin baik kita di dalam mengelola keuangan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi keuangan adalah salah satu jenis akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi beberapa pihak luar seperti pemegang saham, pemasok, kreditur, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan. Pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli, yaitu yang pertama ialah Halim dan Supomo, menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan dalam manajemen sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut. Yang kedua ialah Mulyadi. Menurut Mulyadi, akuntansi manajemen adalah sajian informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen dan dimanfaatkan oleh pemakai intern entitas. Perkembangan akuntansi. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Ampoien Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konversi dengan IFRS atau Sumber Ikatan Akuntansi Indonesia 2008. Yang pertama ialah pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda, Sound Business Practices. Dan yang kedua adalah tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang keempat ialah tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Yang kelima ialah akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS, dan yang seterusnya ialah tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS, dan yang terakhir ialah tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin meneruskan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai diversitas akuntansi. Yang pertama adalah pengukuran aset dan kewajiban. Dalam pengukuran aset dan kewajiban, diversitas akuntansi dapat disebabkan karena perbedaan mengenai dasar pengukuran atau perbedaan sumber daya yang diukur. Para akuntan masih mengukur sebagai besar aset atas dasar kos historis. Yang kedua adalah penentuan modal dan laba periodik. Basis bagi penentuan laba periodik biasanya membuat perbedaan antara laba keuangan atau laba buku dan laba pajak karena banyaknya ketentuan khusus yang ada di dalam kitab undang-undang pajak. Maka di negara-negara laba buku dan laba pajak untuk periode tertentu seringkali berbeda secara signifikan.
Yang selanjutnya adalah peran akuntansi. Di sini ada 4, yaitu penyediaan informasi keuangan, alat pengendalian keuangan, membantu stakeholder dalam mengambil keputusan, menghubung dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah korporasi multinasional dan keterlibatannya dalam bisnis internasional. Akuntansi internasional terutama diperlukan oleh pasar modal yang mengglobal dan perusahaan yang bisnisnya mengglobal. Karakteristik perusahaan multinasional adalah alokasi sumber yang terkoordinasi secara global, sebuah manajemen di pusat. MNC atau Multinational Corporation membuat keputusan mengenai strategi untuk menembus pasar, yaitu ada 2, operasi di luar negeri dan produksi. Yang kedua adalah pemasaran serta pendanaan kegiatan dengan pertimbangan mana yang terbaik bagi koperasi secara keseluruhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional menurut para ahli tersebut adalah akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. Sebuah perusahaan akan mulai terlibat dengan akuntansi internasional saat mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan transaksi impor atau ekspor barang. Slide selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan klasifikasi akuntansi internasional. Manfaat akuntansi internasional. Secara umum, manfaat utama dari akuntansi internasional adalah guna mengantisipasi setiap kebutuhan masyarakat secara global dan mencerminkan situasi ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan juga politik yang ada di dalam operasional perusahaan pada suatu negara. Klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi akuntansi internasional adalah suatu cara pandang dalam membedakan perbandingan ataupun sistem akuntansi keuangan secara nasional maupun regional. Klasifikasi ini menjadi hal yang paling dasar untuk digunakan dalam memahami dan menganalisa cara serta alasan sistem akuntansi pada setiap negara yang berbeda. Next slide selanjutnya yaitu mengenai lingkup akuntansi internasional. Ruang lingkup dari akuntansi internasional terdiri dari 2 aspek, yaitu akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan praktek akuntansi berbagai negara di dunia serta membandingkan standar dan praktek akuntansi tersebut pada masing-masing negara yang dibahas. Transaksi internasional membahas mengenai pelaporan keuangan, penjabaran dan transaksi falas, sistem informasi, penganggaran, sistem penilaian kerja, perpajakan, dan audit internasional. Dalam aspek ini juga termasuk pembahasan akuntansi manajemen untuk bisnis internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.